5 tips penting untuk anak-anak supaya bisa lebih siap menyambut masa depan. Kalau kamu orang tua yang sedang nonton video ini, boleh di-share ke anak-anak. Kalau kamu adalah anak yang di kelas SD atau SMP, boleh juga share video ini ke orang tua supaya kamu bisa didukung juga. Ini adalah beberapa hal yang sudah saya lakukan sejak saya kelas 1 SD. Jadi akan saya share ke kamu hari ini, jadi boleh dicatat dengan baik. Nomor 1, anak-anak mulailah nabung sebanyak-banyaknya. Ya, sebisanya, sebanyak-banyaknya. Dapat uang jajan, sisihin 10%, 20%. Tapi kalau bisa 50%, 70%, bahkan 100% dari uang jajan kamu, itu lebih bagus lagi. Mau itu menabung dengan uang jajan, yaitu uang cash, atau misalnya kalian mau buka tabungan di suatu bank atas nama orang tua, itu juga boleh. Tapi pastikan uang yang ditabung itu susah untuk diambil atau ditarik lagi. Kalau perlu, jangan buat ATM-nya, dan jangan buat m-banking atau aplikasi di handphone kamu untuk bisa gampang menarik uangnya kapan aja. Ada banyak hal yang hari ini ternyata gue butuh, itu bisa ketolong dan gue gak ada masalah karena gue sejak SD sudah terbiasa menabung. Kalau minggu ini cuma bisa nabung 5.000, gak masalah. 10.000, 20.000, gak masalah. Bahkan cuma 1.000, 2.000, gak masalah, ditabung aja. Tapi jangan sampai menyiksa diri juga ya. Jangan sampai kamu gak punya uang sama sekali untuk jajan sedikit atau ada happy-happy sedikit. Tapi selalu harus ingat, wajib menabung setiap bulan. Dan jangan sentuh uang itu sampai kamu sudah dewasa. Tips nomor 2, anak-anak, banyak-banyaklah membaca buku. Tolong, please, jangan pegang HP kamu terus. Waktu saya kecil, saya suka banget dikasih buku bacaan sama orang tua saya. Ya, dan saya biasanya cuma dikasih waktu untuk main video game. Itu cuma di hari Sabtu dan Minggu. Dan biasanya satu hari itu cuma boleh main 1-2 jam maksimal. Itu. Kalau lewat dari itu sudah kadang penaltinya bisa disita 6 bulan sampai setahun. Tapi buku 24 jam saya selalu dikasih buku. Dan di mana-mana ada buku. Di ruang tamu saya ada buku, di kamar tidur saya ada buku, bahkan sampai di kamar mandi pun ada buku juga. Alhasil saya jadi suka banget membaca buku sampai hari ini. Kebiasaan itu masih melekat sama saya. Jadinya kemana-mana saya pergi, kalau misalnya saya tahu mungkin saya nggak ada terlalu banyak kegiatan, misalnya menemani seseorang gitu, saya akan bawa buku bacaan. Saya nggak scroll TikTok, saya nggak scroll Instagram atau lihat YouTube, tapi saya baca buku. Membaca buku bisa kasih kamu informasi yang banyak, kosakata baru, vocabulary yang banyak, dan yang pastinya menambah wawasan dan menambah daya pikir. Ya, pokoknya nggak ada masalah sama sekali, pasti ada manfaatnya. Nomor 3, anak-anak, pilihlah circle pertemanan yang baik. Awas, hati-hati. Yang hari ini kelihatannya baik atau teman-teman yang sepertinya baik nih gitu, belum tentu loh dalam 5 tahun lagi ke depan itu adalah orang-orang yang baik. Arti kata dari teman-teman yang baik itu bukan cuma semata soal ngobrolnya nyambung, music taste-nya sama, nonton filmnya juga sama taste-nya, atau saat diajak hangout dia yang paling bisa diajak hangout, party dan sebagainya. Tapi teman yang baik adalah yang bisa menemani kamu untuk berjuang, belajar, yang memotivasi, yang sama-sama mengingatkan kalau hidup itu bukan cuma sekedar main aja. Jadi yang bisa kerja sama bareng, bisa belajar bareng, bisa berkarya bareng, nah itu baru teman yang baik. Karena pada akhirnya sebagian besar masa depan kamu itu ditentukan oleh pertemanan atau orang-orang yang dekat dengan kamu. Tips nomor 4, anak-anak beranilah untuk melakukan hal yang baik atau positif dan takutlah untuk melakukan hal yang buruk atau negatif. Selagi halal, positif, baik untuk diri kamu dan untuk orang lain, lakukan saja. Gas aja pokoknya. Tapi pernah gak misalnya sebelum kamu melakukan hal yang buruk atau negatif gitu, kamu sempat mikir, aduh ntar apa kata orang ya, aduh ntar gimana ya kalau orang tua malu, atau gimana ya kalau misalnya hal ini bisa membuat gue jadi rugi dan ada dampak yang negatif untuk hidup gue. Nah, pikiran-pikiran itu, percayalah itu akan terjadi. Pokoknya percaya aja bahwa hal-hal yang buruk pasti akan terjadi kalau kamu melakukan hal yang buruk atau negatif. Dan yang terakhir nomor 5 adalah anak-anak selalu ingat bahwa kita selalu butuh orang lain. Jangan pernah punya pikiran bahwa kita nggak perlu bantuan dari orang lain dan semuanya bisa kita kerjakan sendiri. Tidak ada yang salah sama sekali saat orang tua memuji anaknya. Tapi kalau isinya cuma kata-kata paling ya, paling pinter, paling ganteng, paling cantik, paling hebat, paling luar biasa, pokoknya ada kata palingnya. Itu seperti orang tua menyusun tembok kesombongan dan merasa paling spesial untuk anaknya sendiri. Padahal faktanya dunia ini jahat sekali. Kita pasti perlu bantuan dari orang lain. Dalam berkarir kita butuh hubungan yang baik
dan pertemanan yang baik juga supaya kita bisa lebih maju. Bahkan dalam bisnis pun kita juga butuh uang dari setiap pelanggan kan? Jangan arogan, jangan sombong, jangan sok pinter sendiri. Tanya, humble aja, di atas langit masih ada langit lagi.